Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Amelia Putri, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, jurusan akuntansi. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai packing order theory. Tak perlu berlama-lama, langsung aja disimak ya penjelasannya. Packing order theory ini berlawanan dengan trade-off theory, di mana packing order theory ini menganggap bahwa tidak ada tingkat cash holding yang optimal, tetapi kas memiliki peran sebagai penyangga antara laba ditahan dan kebutuhan investasi. Kas akan tersedia ketika profit yang dihasilkan perusahaan melebihi kebutuhan investasinya. Nah, ketika kas tersedia dalam jumlah yang berlebih dan perusahaan yakin akan profitabilitas ke investasi mereka, maka kelebihan kas akan dibayarkan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Et al. Itu mengisahkan teori packing order itu, yang pertama, perusahaan menerapkan kebijakan dividen untuk kesempatan investasi. Lalu yang kedua, perusahaan lebih suka mendanai kesempatan investasi dengan dana yang sepenuhnya dari dalam dulu, lalu modal keuangan eksternal akan dicari. Lalu yang ketiga, saat pendanaan eksternal dibutuhkan, perusahaan akan pertama itu memilih menerbitkan sekuritas utang. Nah, menerbitkan sekuritas jenis modalnya itu akan dilakukan terakhir. Lalu yang keempat, untuk mengantisipasi kekurangan persediaan kas karena adanya kebijakan dividen yang konstan dan fluktuasi dari tingkat keuntungan serta kesempatan investasi, maka perusahaan akan mengambil portofolio investasi yang lancar tersedia. Packing order theory itu mengemukakan adanya urutan sumber dana dalam pembuatan keputusan pendanaan perusahaan. Nah, berdasarkan teori ini, ketika perusahaan membutuhkan dana untuk keperluan pembiayaan investasi, seharusnya perusahaan membiayai kesempatan investasi dengan dana internal terlebih dahulu. Jika keperluan untuk investasi tidak bisa didapat dari pendanaan internal, maka perusahaan akan menggunakan pendekatan eksternal dari utang sebagai sumber pendanaan kedua dan ekuitas sebagai sumber pendanaan terakhir. Nah, teori packing order itu menjadi salah satu teori yang memiliki keterkaitan dengan variabel dependen, contohnya cash holding di dalam penelitian ini. Nah, karena packing order teori menjelaskan faktor penentu dalam menahan kas, yang berkesimpulan bahwa tidak ada tingkat kas yang optimal, melainkan kas berperan sebagai penyangga laba ditahan dan untuk kebutuhan investasi. Kas akan tersedia ketika profit yang diperoleh perusahaan lebih besar dari kebutuhan investasinya. Perusahaan yang memiliki kelebihan kas dan yakin akan profit dari investasi mereka akan membagikan kas tersebut pada pemegang saham dalam bentuk dividen. Selain dilihat melalui variabel dependen cash holding, teori packing order juga memiliki keterkaitan pada variabel independen, yaitu contohnya cash flow. Perusahaan yang memiliki tingkat cash flow yang tinggi itu pasti memiliki kas dalam jumlah yang besar. Hal ini dikarenakan perusahaan lebih menyukai pendanaan internal dibandingkan dengan pendanaan eksternal. Perusahaan yang mengalami peningkatan cash flow itu cenderung untuk menahan pendapatan mereka, mengumpulkan kas yang nantinya dapat mereka gunakan untuk mendanai investasi atau dimanfaatkan ketika terjadi financial distress. Lalu variabel independent capital expenditure juga itu memiliki keterkaitan dengan teori packing order. Menurut teori packing order, ada hubungan negatif antara capital expenditure dan kepemilikan kas, karena capital expenditure itu dianggap sebagai arus kas keluar. Karena perusahaan yang memiliki capital expenditure berkaitan dengan dana yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap. Nah, jika sebuah perusahaan berinvestasi dalam aset tetap,
Hal ini mengurangi posisi kasnya. Lalu perusahaan dengan capital expenditure yang semakin rendah, maka kapasitas hutang perusahaan juga akan menjadi semakin rendah, sehingga perusahaan akan memiliki jumlah uang tunai yang lebih besar. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai teori packing order. Semoga penjelasan kali ini dapat dipahami dengan mudah dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila dalam penjelasan kali ini terdapat banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.